Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ade Arifin. Di video kali ini kita belajar Microsoft Word lanjutan, belajar mengedit teks. Jadi eh, kalau sebelumnya di video yang pertama kita belajar mengenal Microsoft Word tampilannya, kemudian di video yang keduanya kita belajar menu-menu yang ada di Microsoft Word dan fungsinya. Nah, di video ketiga ini kita coba belajar lebih advance lagi, lebih explore lagi eh, Microsoft Word. Jadi kita akan mengedit teks yang mana teksnya itu masih terlihat acak-acakan dan kita rapihin. Nah, teksnya ini nanti berupa teks undang-undang dasar. Jadi nanti kita rapihkan teksnya agar lebih nyaman dibacanya. Nah, kita buka aplikasi yang pertama, kita buka aplikasinya dulu, Microsoft Word melalui desktop atau melalui Start. Jadi kalau melalui desktop ini double klik, kalau melalui Start ini kita pilih eh, Microsoft Word-nya, kita cari. Ini, oh salah. Ini lalu pilih Microsoft Word. Nah, setelah tampilannya ini terbuka, ini berupa dokumen kosong defaultnya atau bawaan dari pabriknya Microsoft. Pada saat kita membuka aplikasi maka yang terbuka adalah dokumen baru. Tapi kalau untuk aplikasi di atas versi 2007 Microsoft Word di atas yang versi di atas 2007 itu dia tampilannya bukan blank dokumen tapi langsung ada pilihan. Nah, karena ini masih menggunakan versi 2007, maka dia begitu buka aplikasi maka dia yang muncul adalah blank dokumen. Nah, kita buka melalui Office button, buka filenya, kita klik Office buttonnya, lalu kita pilih Open, dan filenya itu saya simpan di dokumen. Jadi kalau misalnya posisinya ada di sini, maka kalian harus mengkliknya melalui atau misalnya mencarinya melalui folder-folder yang sudah tersedia di sini. Bisa melalui sini. Nah, di sini. Oke, kita pilih lalu pilih open. Nah, seperti ini teksnya masih terlihat acak-acakan. Ya, masih terlihat acak-acakan sekali. Oke. Nah, pertama agar lebih mudah melihatnya, kita atur tampilannya, kita perlebar dulu teksnya. Ini tampilannya 100%, zoom levelnya 100%. Kita perbesar menggunakan ini, zoom view, kira-kira bisa terlihat seperti ini ya, 160. Nah, itu cara yang pertama untuk menggunakan zoom in atau zoom view. Kalian bisa juga menggunakan scroll mouse yang ada di mouse kamu. Misalnya kalau untuk mouse yang terpisah ya, bukan mouse sentuh yang ada di laptop, tapi scroll mouse yang ada di yang terpisah. Nah, seperti ini. Tapi catatannya adalah posisi pointernya harus ada di sini, harus ada di zoom view. Atau kalau posisi pointernya nggak harus di sini, tapi kalian harus menekan tombol kontrol yang ada di keyboard. Nah, jadi kalau di sini saya tekan kontrol yang tombol CTRL yang ada di keyboard, lalu di scroll dia akan zoom in dan zoom out. Lihat seperti ini. Tapi kalau posisi kursornya ada di sini, maka kalian cukup menggunakan scroll atau penggulung yang ada di mouse yang ada di tengah-tengah ya. Oke, tadi 160 ya. Nah,
160. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, pertama kita zoom out lagi. Ini hurufnya terlihat tebal, terkesan tebal. Lihat di sini B-nya aktif. Kita seleksi semuanya. Cara menyeleksinya adalah menggunakan ini menu home versi 2007 ya. Ini menggunakan home, di menu home lalu pilih select all. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalian bisa menggunakan tombol keyboard dengan menekan tombol CTRL lalu diikuti tombol A yang ada di keyboard. Jadi saya tekan CTRL A. Nah, ini terseleksi semuanya. Nah, di sini kalian juga bisa lihat dokumen statusnya ada 19 halaman. Kemudian words-nya ada 4781. Kita coba double klik di sini. Nah, ini dokumen statusnya. Jumlah page-nya ini adalah jumlah halaman, words-nya ini adalah jumlah kata. Kata misalnya kata negara, Indonesia ini adalah kata. Kemudian karakter no space ini adalah jumlah karakter tidak dengan spasi. Itu ada 31.773. Karakter dengan spasi adalah 36.209. Jadi spasinya ada banyak. Kalau kita hitung 36.209 dikurang 31.773. Nah, jumlah spasinya itu ada sekitar 4.436 perbedaannya. Nah, di sini untuk paragraf, ini adalah paragrafnya. Dan jumlah barisnya ada 605. Jumlah paragraf ada 350, jumlah barisnya ada 605. Oke, kita close. Oke, nah ini kita nonaktifkan dulu B-nya. Nah, tadi terlihat tebal semuanya, kita nonaktifkan. Untuk jenis hurufnya kita pastikan juga ini semuanya Times New Roman. Oke, semuanya sudah. Lalu kita zoom in lagi, kita perbesar. Oke. Nah, di sini ada paragraf atau alinea ya. Jadi alinea atau paragraf itu biasanya dia menjorok ke dalam. Jadi menurut kamus, menurut KBBI, alinea atau paragraf merupakan bagian dari wacana yang alinea atau paragraf ini merupakan bagian dari wacana yang mengungkapkan satu pikiran lengkap atau juga satu tema yang di dalamnya tulisan ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau memiliki atau mempunyai jarak atau spasi yang lebih. Jadi pada KBBI alinea disebut juga sebagai paragraf. Nah, paragraf ini merupakan seperangkat kalimat yang tersusun secara logis serta sistematis serta mengandung satu kesatuan dari dalam ide pokok bacaan. Jadi paragraf ini secara teknis merupakan satuan terkecil dari sebuah karangan, biasanya terdiri dari beberapa kalimat yang isinya serta bentuknya berkaitan. Itu. Nah, ini jadi dia untuk sebuah paragraf itu dia ditandai dengan menjorok ke dalam ya. Kalau dalam sebuah teks atau makalah. Makanya ini karena ini belum menjorok ke dalam, kita edit.
Nah, cara mengeditnya kita mulai dari bagian yang paling atas ini. Ini kita hapus, seleksi. Nah, cara menyeleksinya ini dengan mengklik, lalu kalian jangan dilepas, lalu geser pelan-pelan sampai kira-kira seperti ini, lalu baru kalian lepas. Itu cara menyeleksinya. Atau bisa juga kalian letakkan pointer mouse-nya di sini, atau di sini. Nah, kalau posisinya di sini, kalian tekan tombol shift, jangan dilepas, tekan tombol shift-nya, lalu geser anak panah yang ada di keyboard, geser anak panah kanan yang ada di keyboard. Shift-nya jangan dilepas ya, seperti ini. Lalu kalian delete. Oke, kita Ctrl Z atau kita, nah kalau sebentar ini kita redo dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita coba undo. Ya, undo membatalkan perintah sebelumnya. Redo melanjutkan perintah sebelumnya. Nah, seperti ini. Lihat perbedaannya. Oke. Nah, ini kita tekan enter aja, maka dia akan ke bawah sendiri. Nah, untuk melihat teksnya, posisi enternya di mana, kita bisa menggunakan ini. Ya, show hide mark. Nah, terlihat. Ini adalah posisi enter. Nah, titik-titik ini kalau kita perbesar, ini adalah merupakan spasi. Nah, ini tabulasi. Terlihat di sini spasi, 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 spasi. Ini enter, enter, enter. Terlihat ya. Jadi dalam suatu ketikan kita bisa tahu pengguna tersebut apakah mengetiknya sudah sesuai atau belum, kita bisa tahu. Posisi enternya di mana, dia menggunakan apakah banyak spasi yang digunakan, atau misalnya dia mengetiknya masih terlihat acak-acakan, itu terlihat. Kita bisa lihat dan kita bisa nilai ya. Oke, nah ini kita nonaktifkan dulu. Ini kemudian ini kita seleksi agar posisinya rata tengah seperti ini. Karena yang rata tengahnya hanya sampai sini, maka saya seleksinya sampai sini juga. Jadi kalian bisa lihat cara menyeleksinya ya, seperti ini. Kemudian di sini kita atur indentasi. Nah, ini indentasi. Bagian atas ini namanya first line indent. Oke. Jadi first line indent ini berfungsi untuk mengatur indentasi baris pertama. Kemudian di bawahnya ini ada hanging indent. Hanging indent ini berfungsi untuk mengatur jarak baris kedua dan seterusnya. Kalau ini adalah left indent. Left indent ini berfungsi untuk mengatur jarak baris secara keseluruhan. Nah, di sebelah sini ada namanya right indent. Kalau right indent hanya satu. Karena biasanya alinea atau paragraf itu hanya ada di sebelah kiri. Bukan bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab mungkin sebelah kanan seperti ini. Nah, kita atur indentasi di teks ini. First line indentnya, alineanya kita atur menjorok ke dalam. Masih belum aktif. Nah, seperti ini.
Kemudian ini teksnya masih rata tengah. Oh, rata kanan, rata kiri. Ini terlalu jauh sepertinya. Kita atur lagi ini. Teksnya masih rata kiri. Terlihat sebelah kanan ini masih belum rata, dan kita menggunakan justify agar rata kanan kiri. Paragraf pertama ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan peradilan. Titik. Ini adalah paragraf pertama. Selanjutnya paragraf kedua atau alinea kedua. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah disampaikan kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa dengan tenaga adil dan makmur. Titik. Itu paragraf kedua atau alinea kedua. Nah, dia di alinea pertama atau paragraf pertama itu terdapat hanya 2 baris. Kalau di sini ya, di sini terdapat hanya 2 baris. Kemudian di alinea kedua ini ada 3 baris, alinea ketiganya ada 2 baris, dan alinea keempatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 baris, ada 8 line ya. Oke. Nah, ini jarak antar barisnya masih kira-kira 1. Kita ngaturnya di sini paragraf 1,15 jarak antar barisnya ini. Kalau kita lihat line spacing optionnya, spacingnya ini, jarak antar barisnya ini multiple dalam artian dia antar barisnya 1,15. After ini maksudnya adalah after paragraf. Jadi untuk paragraf barunya dia 10 poin, kira-kira seperti ini. Jadi kalau misalnya kita rubah ininya, maka dia sama seperti ini. Jaraknya kira-kira 1,15. Dan kalau kita lihat seperti ini, kalau kita ganti 1,5, ini adalah spasi 1,5 spasi, jaraknya 1,5 spasi. Jadi kalau misalnya ada tugas atau misalnya ada persyaratan mengetik kerjakan makalah atau artikel dalam 2 spasi, atau misalnya persyaratan diketik menggunakan 2 spasi, misal seperti itu. Nah, 2 spasi ini maksudnya adalah spasinya di sini 2 spasi, 2 paragraf. Oke. Jadi spasi ini, paragraf ini jarak antar baris ya, baris atas dan baris bawah. Nah, indentasi ini kita bisa menggunakan yang sebelah kanan, juga kita bisa atur juga seperti ini. Yang sebelah kiri kalau kita rubah, jadi kalau misalnya kita klik bagian atasnya first line indentnya, maka dia yang berubah adalah baris pertamanya. Dan kalau misalnya kita klik bagian hanging indent, maka dia akan berubah baris kedua dan seterusnya. Nah, terlihat. Jadi bagian ini hati-hati dalam mengklik di sini ya. Hanging indent dan left indentnya ini pastikan tidak diklik ya. Jadi kalau misalnya kita mau klik yang hanging indent ini, maka kita harus di sini posisi kursornya agar tidak tergeser semuanya. Karena kalau misalnya kita klik yang left indentnya, maka dia akan bergeser semua. Nah, oke. Ini kita kembalikan lagi paragrafnya, spacing optionnya menggunakan tadi 10 ya. Kita ketik di sini 10. Nah, seperti ini.
Lalu kemudian ininya juga kita geser. Dan jenis hurufnya sekarang hurufnya masih Times New Roman ya. Untuk ukurannya mungkin kita perbesar jadi 11 poin. Yang ini juga kita kasih 11 poin. Menggunakan ini juga bisa. Seperti ini. Lalu kalau misalnya kita mau mengganti warna teksnya menggunakan font color ini, kalau misalnya kita mau ganti bisa. Atau kalau misalnya kita mau memberi efek stabilo, misalnya Indonesia, kita stabilo ini sini efek stabilo. Nah, untuk marking atau menandakan kata-kata yang penting bisa menggunakan ini. Nah, kemudian kita hapus dulu, kita kembalikan menggunakan Ctrl Z atau menggunakan undo format undo ini ya, menggunakan undo. Nah, sudah. Ini kita seleksi lagi, kita beri efek bold. Nah, oke. Sudah terlihat rapi. Ininya kita enter. Nah, nanti kita bahas yang di sininya. Kita fokus dari Majelis Pemusyawaratan Rakyat sampai sini aja dulu. Nah, kita juga bisa memanfaatkan misalnya dalam satu teks ini kita mau mencari kata, kita bisa menggunakan fitur find di sini. Misalnya kita mencari kata Indonesia. Nah, di sini terlihat Indonesia, padahal di sini ada ya. Kita tandain ini, highlight all. Jadi ada kata-kata Indonesia di sini. Ini highlight. Nah, itu mencari kata di menu home, lalu kemudian find. Ini clear highlight. Untuk replace ini adalah mencari kata lalu menggantinya, replace. Misalnya kita ganti kata iyalah. Kita mencari iyalah. Iyalah. Lalu kita ganti dengan adalah. Replace. Nah, ini kalau kita klik replace ini, dia akan bertanya dulu, akan memastikan apakah kata iyalah yang ini yang akan diganti. Kalau misalnya kita replace all, maka semua kata yang ada di sini dalam satu file ini, maka dia akan terganti semua. Sebaiknya kita find dulu iyalah. Find main dokumen. Nah, di sini ada iyalah. Lalu kemudian kita replace. Nah, ini belum terganti ya. Kita replace. Kalau sudah seperti itu, dia akan nah, ini sudah terganti. Iyalah, diganti dengan adalah. Oke. Lalu ini kalau untuk go to ini adalah biasanya untuk ke halaman atau section atau line baris keberapa. Kita misalnya contohnya kita ketik halaman 5. Nah, lihat ini kita sudah di halaman 5. Atau kalau misalnya kita pilih enter section, misalnya kita klik enter 1. Oh, seperti ini.
for item 4, go to section. Line ini kita pilih, coba misalnya 6. Apakah ini baris ke-6? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah itu? Go to, oh iya, baris ke-6. Bookmark nggak ada, komen ini juga nggak ada, close. Oke, kira-kira sampai di sini dulu untuk penjelasannya, untuk cara belajar mengedit teks menggunakan menu home yang ada di home. Jadi kita tadi belajar mengatur indentasi atau mengatur indentasi di setiap paragraf. Ada first line indent, kemudian hanging indent, ada left indent, kemudian ada right indent. Kita juga tadi mengatur jenis hurufnya, kemudian ukurannya, lalu kita mencari kata. Dan yang belum ini kita coba untuk cut ya. Jadi perbedaan antara cut dengan paste yang di sini kita coba seleksi di sini, lalu kita pilih cut. Nah, kalau cut seperti ini, teksnya akan hilang, objeknya akan hilang. Lalu kita mau tempelkan di mana? Kita pilih dulu, kita tempelkan di mana. Jadi misalnya di sini di bagian paling atas, kita pointernya atau kursornya harus kita arahkan dulu, pointernya di mana, posisinya. Contohnya misalnya kita contoh di sini, kita enter, lalu kita pilih paste. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, tadi kan kita cut ini. Nah, kalau bagaimana dengan copy? Untuk copy, kita seleksi juga teksnya, kemudian copy, lalu kita misalnya pindahkan di sini paste Undang-Undang Dasar. Nah, kalau copy bedanya adalah teks atau objeknya itu masih ada, karena fungsi copy itu sendiri adalah menggandakan. Kalau cut itu dia memotong, artinya dia potong dulu kemudian ditempel. Untuk format painter ini jarang saya gunakan, jadi fungsinya masih belum terlalu common atau belum terlalu sering saya gunakan. Oke, sampai di sini dulu untuk penjelasannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita hari ini sudah belajar mengenai cara mengedit teks menggunakan menu yang ada di home ini. Jadi sub-sub menu yang ada di home ini kita manfaatkan mulai dari clipboard, font, paragraf, kemudian stylenya ini kita tidak pakai, lalu editing gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di nextnya kita akan belajar Microsoft Word lagi dengan advance lagi, dengan dengan materi lain lagi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saran dan komen saya tunggu. Kalau misalnya ada kehilapan dan kealpaan, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.